Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka rutinitas yang setiap malam Jumat kita adakan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing menuju tempat ini. Mudah-mudahan semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada panutan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama sampailah ke umat akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita selalu istiqomah belajar membaca Yasin. Mudah-mudahan nenek moyang kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, mereka di dalam kuburnya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk nenek moyang kita, saudara-saudara kita yang masih ada, pelantaranya kita sebagai keluarganya membacakan Yasin. Mudah-mudahan mereka diberikan usia yang barokah dan juga mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang paling penting, mari kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang mereka belum bisa bergerak hatinya untuk bisa berangkat ke masjid ini. Bukan mereka tidak tahu bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib, dikarenakan mereka masih berat hatinya dan juga kakinya masih berat untuk melangkahkan kakinya ke masjid ini. Mudah-mudahan kita setiap malam Jumat memohon kepada Allah untuk saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah cepat menggerakkan hati saudara-saudara kita sehingga kedepannya bisa ikut serta dengan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila hadratil malaikatil muqarrabin wa malaikatil katibin wa malaikatil syafara wa malaikatul hamalatul arsyil wa malaikatul rahmah wa malaikat jibril wa mikail wa israfil wa ijrail munkar nakir roqidatin malik ridwan alaihi salam wa ila hadratil wa barakati wa karomati sultan wa awliya ilahi talatuan syekh Abdul Qadir al Jailani qada sallallahu surmajid bi barakati ulumihim wa karomatihim li ustadina usun syaikhuna mukarram memakai bakir raja kerdi wa jibah syaikhuna karomat syaikhuna karomat bi barakati ulumihim wa karomatihim sayyidul wilayah. Dan khususon ila ruhi, sebutkan keluarga kita yang sudah meninggal. Khususon ila ruhi. Khususon ila ruhi wa jasadihi, silahkan keluarga kita yang masih ada. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabi Rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhana munaffisi an kulli madyun, subhana mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farrij anni hammi wa ghammi farjan ajilam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asril asrar wa tiryaqil aghyar wa mibtahi bil yasar sayyidina maulana Muhammadin al mukhtar wa alihil athhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ifdali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. Ya karena ya nasta'in. Hadirin rahimakumullah. Nah, udah 1 bulan membahas tajwid. Jadi kemarin sampai mim musaddah, mim mati belum selesai. Kita ulangi lagi dari mim mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon saya musonif bihada kitab Hidayatus Sibyan wa khususon saya musonif bihada kitab Tuhfatul Atfal al-Hadiniyah al-Fatihah. Ya kana ya kana ustana suratul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga tentang masalah hukum mim mati ataupun mim sukun. Wal mimu intas kuntazi qombal hija la alifin lin lain ta lain matin lidil hija ahkamuha salah satun limang bobat ipa unidugomun wa in harun pakot fal awalul ipa'u indal ba'i wasamihi syapawiyah lil qura'i wasani idghamam bimisliha ata wasami idghamam sogira ya pata wasalisul idharu fil baqiyah min arupin wasamiha safwiyah
wahdar lada wawin wapa antah tapi likurbiha wal ittihadi fa'rifi. Jadi hukum mim mati ada 3 ya. Jadi hukum mim mati ada 3. Fal awalul ihfa idgham idhar ya. Jadi ihfa idgham idhar beda dengan hukum nun mati. Kalau hukum nun mati dan tanwin maka ada 4. Kita harus memahami, jangan sampai keliru antara yang dinamakan tanwin terus yang dinamakan apalagi mati. Itu harus memahami rumusnya. Kalau itu tidak paham maka susah. Patah, domah, kasroh, tanwin patah, tanwin domah, tanwin kasroh. Terus lagi patah berdiri, domah angkana, maka rumus itu harus hafal. Itu kalau tidak hafal rumusnya maka bingung. Ya. Jadi di sini hukum mim mati ada 3. Yang pertama adalah ihfa sapawi. Jadi ihfa sapawi, yang dinamakan ihfa sapawi adalah jikalau ada mim mati ataupun sukun kedepannya bertemu dengan huruf ba, maka nama hukumnya ikhfa sapawi. Itu. Yang kedua adalah idhar sapawi. Kalau di sini di Tuhfatul Atfal ya. Baru yang ketiga idgham. Yang kedua adalah ihfa. Yang kedua idgham mislain sogir ataupun idgham ma'al idgham mislain sogir ataupun idgham mimi. Kenapa dinamakan idgham mislain sogir? Apabila ada mim mati bertemu dengan mim. Mim mati ketemu dengan mim, maka nama hukumnya idgham mislain sogir. Yang ketiga adalah ikhfa sapawi. Adalah jikalau ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dengan ba, maka idhar sapawi. Ya. Nah, jadi ini rumusnya. Jadi judulnya adalah mim mati. Dari mim mati maka terbagi menjadi 3. Nah, 1 kalau mengikuti di sini fal awal ihfaun. Ihfaun. Nah. Ya. Jadi hurufnya ada berapa? Ada 1 yaitu ba. Nanti tinggal contoh. Yang kedua adalah idgham mislain sogir. Yang kedua adalah idgham mislaini sogirun. Mislaini. Nah, hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 1 yaitu mim. Yang ketiga adalah idhar safawi. Idhar. Idhar syafawiyun ya. Ihfa sapawi ikumasan sagir ihfa sapawi. Ini hurufnya 26. Ini paling banyak. Jadi kalau kita pengen tahu cara pembacaan, apakah dibaca ihfa sapawi, apakah dibaca idgham mislain sogir, apakah dibaca ihfa sapawi, maka huruf ihfa apa, huruf idgham apa, sisanya adalah idhar sapawi. Kalau tidak memahami ininya bingung, gimana cara membacanya?
Ya. Jadi contoh ihfa sapawi. Kan tadi hurufnya ada 1. Maka contoh ihfa sapawi di sini. Nah, taramihim bihijarah. Ihfa sapawi. Contoh ihfa. Contoh ikhfa tadi, nah yang ini ikhfa tuh. Ikhfaun. Contohnya adalah tarmihim bihija hija rotin. Ya. Nah, jadi yang menjadi hukum adalah ini nah. Nah, nih mimati ke depan ada huruf ba. Ya. Jadi ini dipanjangkan 2 harokat. Masalahnya ada mimati ke depan ada huruf ba, maka membacanya tarmihim bihijaratim min sijil. Di surat apa? Ada di surat apa? Di surat Al-Fil. Lupa lagi. Di surat Al-Fil ini nih. Nah, jadi jikalau ada mimati ke depan ada huruf ba, maka panjangkan 2 harokat, nama hukumnya adalah ikhfa sapawi. Ada lagi contoh di sini. Nah, contoh, masih ikhfa sapawi. Ambih, jangan ambih, jangan. 2 harokat. Tuh, nanti kita satukan ini. Terus lagi ambihi jinnatun kalau di sini. Jinnatun. Kalau wakof berarti matikan. Terus lagi inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Jadi kita mengenalkan dulu tentang masalah mimati ketemu dengan ba. Nah ini pun mimati ketemu dengan ba ini mana yang contoh ini mimati ketemu dengan ba. Ya. Jadi taramihim bihijarah, hijarah itu cara bacanya. Siap dengarkan, kita nanti sama-sama panjang pendeknya ya. Tarmi panjang di sini bacanya, jangan tarmihim, salah. Kan ada ya mati. Tarmihim bihijarah. Tuh 2 3. Ambihi jinnah. Coba. Jinnah guna. Ambihi jinnah. Inna rabbahum bihim. Gitu. Jadi irama itu mengikuti masalah hukum. Makanya lebih baik kita memahami ininya dulu. Jadi irama itu keluar nanti. Kayak ini. Tuh. Kan dipanjangkan sebab ada apa? Ada alif. Coba kalaulah kita memanjangkan mengikuti irama, tapi kita hukumnya tidak paham, banyak yang salah. Makanya kuasai dulu ini, irama itu tidak usah dipikirkan, nanti ngikuti sendiri. Nah,
Mampu enggak ini dari sini sampai sini? Nah, coba dulu ya, sampai sini aja. Coba dulu, lihat dulu sambil latihan masalah napas. Jadi dari hidung dulu. Tarmihim bihijaratin am bihi jinnah. Tuh, 2, 3. Tarmihim bihijaratin ambihi jinnah. Di sini kalau di apa namanya di waso jangan dipanjangkan, rotin jangan rotim, sebab ini idhar, tanwin kasroh ke depan ada hamzah. Nah gitu. Ingat, membaca Al-Quran kalaulah wakof, ingat harus dimatikan huruf terakhir. Ingat, huruf terakhir harus dimatikan. Salah satu contoh ini sering membaca Al-Quran, contohnya kayak gini. Ini seumpama ayat Al-Quran 1 ayat ya. Tarmihim bihijaratin ambih. Kadang-kadang mengulanginya bihi salah dari sebelumnya. Contoh atuh, tarmihim bihijarah, seumpamanya dilanjutkan bukan akhir ayat. Jangan rotin salah apa coba artinya? Coba dari sini, terkecuali ada tanda wakof. Kan ada wakof itu kayak gini, belok sedikit. Ada wakof itu kayak gini kan? Ada gini, ada yang tanda gini. Nanti kita bahas ke depannya. Ya, kalaulah berhenti dikarenakan ngap-ngap, maka boleh. Cuma jangan kalau dari sini, jangan rotin salah dari bihinya. Masih banyak yang keliru itu. Itu tentang masalah tadi ihfa sapawi ya. Jadi sekali lagi, ihfa sapawi hurufnya ada 1, yaitu ba. Jikalau mim mati ketemu dengan ba, maka bacaannya dipanjangkan 2 harokat. Awas, jangan tertukar dengan apa? Dengan nun mati tanwin, jangan. Beda. Yang ini yang masalahnya ini. Kalau yang 4 itu ini kan, tuh beda hurufnya. Nun mati, tuh. Kalau ini udah mim mati aja, ndak ada bahas tanwin, ndak. Kalau yang idhar, idgham, iqlab, ihfa berarti 4. Kalau tidak ada ini, ada ini. Nah, contoh kayak di sini lah. Nah, kenapa ini disebut idhar? Padahal tidak ada ini, sebab ada tanwin ini. Tanwin kasroh ke depan ada hamzah gitu. Kalau ini tidak, cuma 1 aja ini tandanya. Pas ya. Yang kedua adalah idgham mislaini sogir ya. Yang kedua adalah idgham mislaini sogir. Hurufnya ada berapa? Kenapa dinamakan idgham mislaini sogir? Sebab mim dengan mim mahrojnya sama, sifatnya juga sama. Mim itu dari mana? Dari bibir. Mim baini sapataini. Coba kalau kita menyebutkan huruf ma, tidak usah ditutup bibirnya, bisa enggak? Tidak kan? Ma. Kalau pakai apa? Latennya berarti gini kan? Nah, pakai latennya ma, coba dah usah ditutup dulu bibirnya, bisa enggak? Tidak bisa, berarti maroj min itu dari bibir. Bibir mana? Ya kalau laki-laki 1 bibirnya. Nah, jadi apa? Yang kedua, idgham mislain sogir, mim dengan mim. Mana contohnya? Contohnya
Nah, di sini adalah nih, ini contoh ihfa tadi. Contoh apa? Idgham mislain. Idgham mislaini. Ya. Jadi mim mati ketemu dengan mim. Nah, siap. Ini yang mau jadi contoh tak? Ini ada di surat apa? Di surat Al-Quraisy. Nah, ini jadi contoh. Maka ingat, ini ada hukumnya juga. Belum diajarkan. Gampang ini. Nah, ini yang jadi contoh ini dulu. Mim mati ketemu dengan mim. Terus ini kan sudah diajarkan. Nun mati ketemu dengan jim. Jim itu adalah huruf jangan dibaca min. Masa Imam Jumat min ju, ketahuan tidak tahu tajwidnya Imam Jumat. Siap, contoh ya. Berarti berapa di sini yang udah diajarkan oleh saya? Mim mati ketemu dengan mim, terus lagi nun mati ketemu dengan jim. Ini ya wow. Panjang 2 harokat. Berarti yang udah diajarkan 3 di sini hukumnya, ini belum. Aqamahum min ju'. Tuh 2 3. Kalau memang ini huruf apa tadi? Huruf a, ain, a ya. Jangan ju. Hati-hati, kalau ju berarti hamzah. Ini sedangkan huruf a, ain. Sama halnya dengan fil ar. Kalau ndak hati-hati jadi pil ar gitu kan. Seharusnya fil ard. Sama dengan di surat An-Nasr. Afwaja ya, itu kan alif bukan hamzah. Afwaja, kalau afwaja berarti hamzah. Nah, jadi gini cara wakafnya di sini. Aqamahum min ju'. Jangan ju. Kalau ju berarti banyak yang tidak disadari coba. Kebanyakan mingju kan gitu kebanyakannya. Nah, sok perhatikan di imam. Berarti membuang huruf ain. Dosa, ya dosa. Tapi kalau kita belajar, nah di sini untungnya kita untuk orang yang belajar. Biarpun masih disalahkan dikarenakan kita lagi usaha itu. Ya. Aqamahum min ju'. Ya. Ini contoh tentang mim mati ketemu dengan mim. Nama hukumnya idgham mislaini shogir. Terus lagi yang ketiga adalah idhar sapawi. Idhar sapawi contoh. Idhar sapawi. Nah, banyak contohnya. Ya. Kan 28 diambil 2 berarti sisa 26. Huruf hijaiyah dari alif sampai iya kalau memakai hukum maka hurufnya ada 28 huruf. Contoh di sini ya salah satunya. Nah, contoh apa?
Nah, salah satu contoh terus lagi. Nah. Jaja'u hum dan seterusnya. Contoh. Nah, di sini tadi idhar. Nah. Jadi gini cara bacanya. Nah, mim mati ini ketemu dengan hamzah ataupun ya a. Jadi membacanya jangan dilamakan. Di M-nya nih. Jangan gini. Falahum. Salah. Sebab ke depannya hamzah. Jadi gimana putuskan? Falahum bukan berarti berhenti, suara habiskan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Di surat apa tuh? Surat Atin kah? Surat Atin, surat Al-Maun. Atin. Nah, contoh. Nih. Ini kan tanwin patah, ajrun. Jaja'uhum. Nah, ini ada tanwin domah, ke depannya ada huruf ja, ihfakan. Contoh, falahum ajrun. Kalau wasalah, jangan ajrun, langan, pakai hukumnya. Falahum ajrun jazauhum. Nah, ini di sini, ini bendera. Tuh. Nah, jadi sekarang makanya belajar membaca Al-Quran jangan mengikuti irama dulu kalau belum paham tentang masalah ininya. Bukan apa, nanti memanjangkan enak di sini panjangkan, padahal salah hukumnya. Yang wajibnya adalah membaca Al-Quran memakai hukum. Nah, siap? Kita latihan dari mana tadi? Dari ihfa, dari sini ya. Nah, siap, dari sini ihfa dulu, terus lagi idgham, terus lagi idhar. Banyak contoh idhar. Siap? Yang ada bulatan ini ya. Contoh ihfa Sapawi dulu. Saya dulu, baru yang lainnya nanti bagi yang mau sendiri-sendiri. Taramihim bihijarah. Tuh 2 3. Ambihi jinnah. Inna rabbahum bihim. Segini dulu silahkan. Dari sini tarmihim bihijarah, ambihi jinnah, inna rabbahum bihim. Silahkan sendiri-sendiri dulu bagi yang mau. Ya. Nah, tarmihim bihijarah. Jadi apa? Ini praktek tadi ihfa Sapawi. Mimati ketemu dengan ba satu, terus lagi mimati ketemu dengan ba wa. Terus lagi ini pun mim dengan ba. Silahkan. Tarmihim bihijarah, ambihi jinnah, inna rabbahum bihim. Yud. Tarmihim bihijarah, ambihi jinnah. Ketahuan. Nah, ini kurang sedikit Ambihi. Ambihi jinnah. Ambihi jinnah. Terus. Inna rabbahum bihim. Kurang sedikit lagi humnya. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum. Sok, ya kan, bagi yang mau. Sok. Tarmihim bihi
Bihijaratim. Udah berhenti udah. Bihijarah. Ulang. Tarmihim bi Hijarah. Terus ambi jinnah. ambihi jinnah. Di sini jangan dipanjangkan. Ambihi jinnah. Sekali lagi. Ambihi jinnah. Terus inna rabbahum bihim. inna rabbahum bihim. Silahkan. Jawab. Apalagi kalau misalkan ini yang kelihatannya ini masalah sok. Yuk sok. Kalau dibuka Al-Qur'annya nyaman ini. Di surat apa? Tadi itu Al-Qur'an. Ya. Yap. Terus sekarang ke sini. Dari sini. Idgham mislain sogir. Ini mungkin agak nampak agak besar nih. Ya. Ini di surat apa namanya? Di surat Al-Qur'an. Ya. Siap. Saya dulu baru sama-sama nanti sendiri-sendiri. At'amahum min ju'. Tuh 2 3. Silakan sendiri-sendiri. At'amahum min ju'. Terus. At'amahum min ju'. Terus. At'amahum min ju'. Terus. At'amahum min ju'. Yud. At'amahum min ju'. Jadi, mohon maaf, di sini banyak yang belum pas. Di sini memang belum disampaikan. Ada yang udah pas di sini. Di sini ada beberapa orang yang masih salah. Makanya ini enaknya kalau sendiri-sendiri kan bisa mengatakan, oh di sini saya kurangnya. Enak gitu. Siap. Di sini cara pembacaan gampang namanya di ikro udah. Apo. Nah gitu harusnya jangan putus suaranya. Sadar. Apo. Sadar. Jangan ato. Jangan ditokkan. Bukan. Bukan ato, bukan salah lah. Apo. Tuh. Apo. Sadar. Apo amahum mingju sini jua bisa tak? Kebanyakan tadi ju. Jadi di sini siap. Nah, mim ketemu dengan mim satu panjang ya. Terus lagi ini nun mati ketemu dengan jim, ihfa. Di sini lagi ada waw mati sebelumnya baris domah. Jadi hati-hati. Maka kalau tidak ada yang panjang, dicepatkan bacanya. Apoamahum, begitu bacanya. Jangan dilambatkan. Apoamahum. Disekalikan, jangan apoama. Nah, itu tuh bahaya. Sekalikan apoamahum minggu. Tuh 2 3. Jadi membaca makanya harus memahami tanda apa saja yang harus dipanjangkan sehingga kalau tidak ada yang dipanjangkan kayak ini salah satu contoh maka dicepatkan membacanya apoamahum tuh kan? Tuh. Jadi ketahuan, oh berarti di sini tidak ada yang harus dipanjangkan. Tuh. Terus lagi, nah ini contoh idhar sapawi, mim ketemu dengan hamzah. Terus lagi ini jazauhum. Nah, oh enggak ada di sini. Jadi dilanjutkan di sini. Falahum ajrun ghairu mamnun. Udah 3. Falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini ya. Ini yang menjadi contoh mim.
Ingat, jadi yang harus dipanjangkan jikalau ada mim mati bukan mim musyadah. Ingat, mim mati kayak gini dah. Berarti dua aja yang harus dipanjangkan. Mim ketemu dengan ba, dengan mim ketemu dengan mim. Selain dari itu putuskan membacanya. Contoh lagi, wa antum ta'lamun. Nah, kamu ditulis gini ya. Masih contoh idhar syafawi tadi. Nih contohnya. Nah, tulisannya wa antum. Wa antum ta'lamuna. Nah, ini jangan dipanjangkan di sini sebab ke depan huruf ta. Waang. Nah, bacaan jangan waang, jangan gitu sekali kan. Waang, tuh kan enak. Waang tum ta'lamun. Ya, cara pembacanya gitu. Jadi antara mata dengan mulut harus duluan mata. Membaca Al-Quran supaya kita hati-hati diusahakan harus duluan mata ke depan. Jangan mulut duluan, bahaya. Mata, oh di sini nih panjang, oh di sini gitu, barulah mulut. Kalau mulut duluan tersasol, udah. Yap. Waang gitu aja, tapi jangan dibentak. Kalau tidak ada musyawarah jangan waang, salah juga. Waang tum ta'lamun. Tuh udah tiga. Waang tum ta'lamun. Nah itu ya, terus lagi. Nah ini nanti kita belajar di diwasolkan nanti. Nah, ini acak-acakan tidak menyusunkan nih. Alaihim thiyabun aliyahum aliyahum thiyabun. Nah, ini ain aliyahum. Nah ini contoh. Aliyahum siyabun. Ya, belajar mencoba ini kan enggak terlalu panjang lah, sambil mencoba napas, mampu enggak dari sini sampai sini ya. Perhatikan kata-kata saya di mana yang dipanjangkannya. Siap. Wa antum ta'lamuna aliyahum thiyabun. Tuh, 2, 3. Wa antum ta'lamuna aliyahum thiyabun. Tadi di sini ada juga yang panjangan, jangan. Wa satu tah. Mu. Nah, di sini ya, mu. Nah, di sini lah. Berarti 1 lamu 2 nah. 3 4. Yang harus dipanjangkannya. Jadi dari 2 baris ini 4 tempat yang harus dipanjangkan. Yang pertama nah, 1, kedua mu, ketiga nah, keempat ini ya. Ya, perhatikan. Wa antum ta'lamuna aliyahum thiyabun. Tuh, 2, 3. Wa antum ta'lamuna aliyahum thiyabun. Kalau sering insya Allah ya. Yuk, masih banyak, masih ada waktu. Itu. Nah, ini ditambah lagi, mampu enggak? Nah, ditambah 3 nih. Pendek nih.
Lahum jannatin. Lahum jannatin. Nah. Ya, nih. Ini aja yang panjangnya nih. Ini dua nih. Jangan salah. Awas. Kalau ada nun musadah dan juga ada alif berarti panjangnya harus dua. N-nya dipanjangkan, na-nya juga dipanjangkan. Siap. Contoh. Lahum jannat. Tuh udah 3. Lahum jannat. Nah, gitu. Sekarang dari sini sampai sini, insya Allah mampu. Siap. Jadi caranya dari hidung dulu, narik napas. Saya dulu. Wa antum ta'lamuna 'aliyahum thiyabul lahum jannat. Ini dipakai hukumnya nih. Awas. Tanwin domah ke depan ada huruf lam idgham. Tuh, 2 3 dari sini sampai sini. Tok. Wa antum ta'lamuna 'aliyahum thiyabul lahum jannat. Kalau sering insya Allah bisa ya. Siap. Thiyabul Tiabul. Jangan siapun. Kan tanwin domah ke depan huruf lam idgham kan? Ibul jadinya. Ya. Wa antum ta'lamuna 'aliyahum thiyabul lahum jannat. Enak kalau tahu panjang-pendeknya. Nah, sekarang dari sini dah, 2 aja. Aliyahum thiyabul lahum jannat. Tuh, 2 3 dari sini. aliyahum thiyabul lahum jannat. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk praktek masalah napas di rumah, maka segini-segini dulu, nanti tambah. Kalau di dalam seminggu, asalkan rutin dia segini-segini, bisa ini. Jadi kita bisa ngaturnya. Apalagi saya perokok kuat. Wang. Jadi wa dengan a tuh, waang segitu pun cukup, jangan wa. Oh. Kalau itu menghabiskan napas caranya. Kalau misalkan membaca waang, menghabiskan napas. Wang. Ya. Terus lagi. Lahum, jangan lahum. Nah, itu pun ngurangi gitu ya. Jadi lahum jannat. Coba. Lahum jannat. Nah, gitu caranya. Kalau misalkan ini tidak ada yang panjang tuh, jangan lahum jannat. Coba kalau kita udah biasa membaca kayak tadi, lahum jannat, pas orang membaca lahum, nah kalinya terasa digini-gini, coba rasakan. Dah. Terus lagi. Nih, masih contoh. Oh. Sampai mana mampunya nanti disatukannya ya. Ro'aitahum hasibtum. Nah, hasibtum. Nah, ini. Tuh. Siap. Ro'aitahum tuh. Gitu bacanya tuh. Kan kita, oh, ini kata-kata. Oh, di sini tidak ada yang panjangkan. Coba kalau ya. Jadi pas gitu mata ro'aitahum hasibtum. Ini tidak ada yang dipanjangkan. Dikarenakan ia mati sebelum baris patah, yang dipanjangkan sebelum baris kasrah. Dari sini, ini kurangi dulu dari sini. 3 berarti. Aliyahum thiyabul lahum jannatir ra'aitahum hasibtum. Mudah? Tuh 2 3 dari aliyahum. Aliyahum thiyabul lahum
Iya. Kan idgham tanwin ini ketemu dengan ini. Ra'aitahum hasibatum. Jawab contoh. Aliyahum thiyabul lahum jannatir ra'aitahum hasibatum. Tuh berarti ya. Tahum hasibatum. Ra'aitahum hasibatum. Ya. Supaya suara apa? Supaya suara itu keluar, maka harus pakai tenaga. Caranya kalau lagi latihan itu, suara kita supaya keluar, maka pakai tenaga biasa. Ini nih apa? Kelihatan urat ini. Nah, jadi nanti itu kebiasaan. Jadi suara itu keluar. Yap, mampu enggak saya nih dari sini 4 baris kan? Wa antum ta'lamuna aliyahum thiyabul lahum jannatir ra'aitahum hasibtum. Tuh kalau pandai mengatur napasnya. Kalau enggak pandai ya tadi. Wa antum ta'lamuna aliyahum thiyabul lahum jannat. Kokor itu gitu. Nah. Tuh. Jadi kalau kita memahami tentang masalah panjang pendek, kita memanjangkan sesuai dengan ketentuannya, enak kedengarannya. Dan juga orang yang melihat tidak bakalan menyalahkan dikarenakan sesuai dengan keterangannya. Tetapi kalau mohon maaf, kalau membaca kayak ini, ra'aitahum, pasti orang komplain. Apa sebabnya digitukan bacanya? Tuh. Satu lagi. Dzalikum khairul lakum. Ya, nih. Masih tentang masalah idhar sapawi. Dzalikum. Dzalikum. Nah, kalau kayak gini mim ini nih. Khairul lakum. Khairun. Lakum. Salah baris ini. Dzalikum khairul lakum, khairul lakum. Dari sini, siap. Ra'aitahum hasibtum dzalikum khairul lakum. Jadi di sini kan tidak ada yang panjangkan. Ini pun cuman ini ya satu yang panjangkan. Ra'aitahum hasibtum dzalikum khairul lakum. Khairul lakum. Ra'aitahum hasibtum dzalikum khairul lakum. Khairul lakum dikarenakan tidak ada musadah. Khairul lakum, jangan khairul. Nah, ini gitu kan. Khairul jangan. Khairul lakum. Nah, kalau tidak ada musadah. Siap. Ini sini dulu, dua dulu ya. Wa antum ta'lamuna liyahum thiyab. Kalau tahu alasannya di sini boleh lebih dari 2 rakaat, boleh. Ini mad tabi'i sama dengan bismillahirrahmanirrahim. Coba qori. Lebih dari 2 harokat. Tuh, kalau tahu dalil itu enak. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kan lebih dari 2 harokat. Dikarenakan diwakofkan jadinya mad aridil sukun. Di sini pun bisa lebih dari 2 harokat. Mad tabi'i ini.
wa antum ta'lamuna aliyahum thiyab. Tuh, 2, 3. Wa antum ta'lamuna aliyahum thiyab. Lahum jannatir ra'aitahum hasibtum. Lahum jannatir ra'aitahum hasibtum. Dzalikum khairul lakum. Dzalikum khairul lakum. Jadi makanya nada tadi itu diikuti supaya biasa. Waang, waang, jangan dirubah lagi. Waang, itu caranya. Waang tum talamu, tak lurus, tak mu, naik lagi. Nah, panjang, liyahum, tuh caranya. Ya. Jadi itu tentang masalah idhar sapawi. Jadi kalau ini cara penyebutan, cara pembacaan, kan hurufnya udah memahami kita. Kalau hafal huruf hijaiyah dari alif sampai iya dengan bentuknya, maka tidak bakalan bingung ini huruf apa. Terus kalau patah gimana bacanya, kalau kasroh gimana bacanya, domah gimana bacanya, tidak bakalan bingung. Kenapa? Kadang-kadang udah ngaji, udah membaca, udah bisa disatukan, tetapi masih bingung dengan huruf. Kadang-kadang go disebut ga, kemana? Itu salah. Kalau go disebut ga itu bahaya. Bisa-bisa nanti patihnya jadi gairil nanti. Nah, makanya orang yang belajar membaca Al-Quran jangan membaca Latin. Kalau tidak tahu sastra. Tetap diusahakan lebih baik ininya Arabnya aja. Wang, itu tadi nada yang tinggi, sekarang nada yang rendah. Wang tum ta'lamuna aliyahum thiyab. Bisa nada rendah kayak barusan. Itu 2, 3. Wang tum ta'lamuna aliyahum thiyab. Turunkan lagi. Ulangi lagi nada yang tinggi. Wa antum ta'lamuna aliyahum thiyab. Gua pakai tenaga. Sekuat tenaga. Silakan 1, 2, 3. Wa antum ta'lamuna aliyahum thiyab. Masih kurang keluar tuh dipancing. Masih kurang keluar. Perasaan saya, rasa saya yang paling kuat. Ini pancing. Siap, sekali lagi. Ya, jadi pakai tenaga. Wa antum ta'lamuna liyahum thiyab. Wa antum ta'lamuna liyahum thiyab. Berlima masih belum setengahnya dengan saya. Jadi masalah ini bukan masalah perokok dan tidaknya, tergantung keseringan, itu aja. Itu nada yang pertama. Ya, ada yang kedua agak turun dari itu. Nada yang ketiga wang, itu wang tum ta'lamuna aliyahum thiyab. Turunkan lagi agak bawah lagi. Wa antum ta'lamuna 'aliyahum thiyab. Kalau menurut saya nada kedua dengan nada ketiga itu hampir sama,
nadanya kurang, turunkan lagi. Ya, insya Allah nada-nada kayak gitu, kalau ininya cara pembacaannya bisa, insya Allah kedepannya bisa. Jadi justru diadakan yang ini sambil melatih, maksud saya tuh. Kalau diginikan kan ketahuan, oh saya kurangnya di sini, oh saya kurangnya di sini. Coba kalau sama-sama, nah ketahuan kan kekurangan kita di mana. Rasa benar saja, tetapi kalau sendiri-sendiri gini, oh saya berarti kurangnya di sini, kelemahan saya di sini, enak ngoreksinya. Kalau sama-sama kayak yasinan kan bingung. Ayo. Lahum jannat, lahum jannat, rendahkan, lahum jannat, lahum jannat, ra'aitahum hasibtum ra'aitahum hasibtum dzalikum khairul lakum. dzalikum khairul lakum. Sadaqallahul adzim. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau apa masalah contoh-contoh idhar syafawi banyak, sebab 26 huruf. Nah, ya. Jadi nanti kita ke depannya sambil latihan lagi. Ya. Itu tentang masalah hukum mim mati. Jadi kesimpulannya, hukum mim mati ada 3. Yang pertama ikhfa syafawi, hurufnya ada 1 yaitu ba. Yang kedua idgham mislain shogir, hurufnya ada 1 yaitu mim. Yang ketiga adalah idhar syafawi, hurufnya ada 26 selain mim dengan ba. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itulah kebodohan kekurangan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.